Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Luki Adrianto, pada CSF Training on Economic Tools for Fisheries and Marine Conservation. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan share tentang Introducing Fisheries by Economics, yang menjadi salah satu tools yang sering digunakan, namun demikian karena background dari kawan-kawan beragam, maka saya mohon izin untuk memberikan introducing on very basic model of fisheries by economics, dan juga nanti akan saya perkenalkan sedikit extended to ecosystem based fisheries by economic. Saya Luki Adrianto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Plan Bogor, dari Social Ecological System of the Ocean Laboratory atau SESOLAB. Teman-teman sekalian, outline dari materi kita, saya mulai dengan basic problem of fisheries, yang kemudian akan menjadi driving dari why we need modeling of fisheries by economics. Kemudian saya akan coba diskusikan terkait dengan very basic model of fisheries by economics, dan saya lanjutkan ke sedikit extended to ecosystem based, dan nanti kita akan diskusikan dengan beberapa kalimat penutup. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat sebagai sebuah pengantar, tentu saja perikanan kita ingin seperti ini, di mana ekosistemnya sehat, ya, sumber daya ikannya cukup, ya, menjanjikan untuk sebuah penghidupan bagi masyarakat nelayan dan juga teman-teman yang menikmati protein dari ikan. Nah, oleh karena itu, tentu saja ini perlu sebuah perhatian, karena di dalam very basic problemnya seringkali terjadi ekosistemnya rusak, sumber dayanya melimpah, sementara memang teman-teman nelayan atau teman-teman yang berpenghidupan bergantung kepada sumber daya ikan sangat masih tentu saja mengharapkan ikan itu selalu ada. Sebagai contoh misalnya ini mangrove rusak, tetapi masyarakat masih juga perlu kita support untuk mendapatkan hasil kepiting, ya, yang menjadi bagian dari livelihood mereka. Demikian juga untuk kasus terumbu karang dan seterusnya. Nah, dalam perspektif tujuan utama pengelolaan perikanan, setidaknya ada 4 dalam hemat saya. Yang pertama tentu saja kan memaintain target spesies. Jadi artinya spesies itu tetap harus ada, kan? Karena ikan sebagai basic dari katakanlah livelihood, ikan sebagai basic dari fisheries economics, ikan sebagai basic dari quote and quote misalnya mata pencaharian masyarakat berbasis sumber daya ikan. Oleh karena itu tujuan utama kita adalah memaintain target spesies. Nah, yang kedua adalah meminimalisir tentu saja dampak dari penangkapan ikan kepada physical environment. Saya kira ini kita sudah sangat memahami itu. Sehingga termasuk juga selain dampak terhadap physical environment juga mengurangi katakanlah peluang-peluang biological problem, yaitu seperti non-target atau bycatch, yang kemudian juga dapat juga memengaruhi katakanlah other dependent species secara ekologi. Nah, yang ketiga adalah to maximize atau optimize net income dari teman-teman yang berpartisipasi di dalam ekonomi perikanan. Tentu saja kita tahu tadi bahwa sumber daya ikan harus tetap ada, kemudian mengurangi dampak kepada lingkungan dan ekologi, namun juga tujuan kita adalah agar perikanan itu dapat menghasilkan sebuah net income kepada para pelaku-pelakunya. Nah, dalam konteks itu, maka kemudian yang keempat, yang kita sebut sebagai tujuan sosial adalah maximize employment opportunities. Saya kira ini hal yang quote and quote bisa kita pahami sebagai sebuah basic tujuan biologi, tujuan ekologi, tujuan ekonomi, dan tujuan sosial. Namun demikian, ada 2 pembatas atau 2 hal yang perlu kita perhatikan di dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, sebelum kita diskusikan 2 pembatas itu, maka kalau kita lihat sistem perikanan secara utuh, ya, ini saya sampaikan sebuah diagram yang menggambarkan sebuah ekosistem based fisheries management, di mana tentu saja dalam konteks perikanan ada ekosistem, di situ ada stok ikan, ada living environment, ada non-living environment, ya, atau biotic atau abiotik gitu, ya. Kemudian juga ada catch, ya. Ada juga karena catch itu adalah bagian dari penangkapan ikan, tidak ada catch, tidak ada effort gitu, ya. Tidak ada effort, tidak ada catch. Oleh karena itu yang ketiga adalah fishing effort atau upaya penangkapan. Namun catch itu juga di-driving oleh market, oleh demand consumers.
Nah, dalam perspektif ini tentu saja seperti kita tahu ya, dalam beberapa hal problem perikanan karena market driven. Sehingga ketika terjadi peningkatan demand, maka kemudian mendorong ya nelayan untuk menangkap ikan lebih banyak. Nah, oleh karena itu dalam perspektif ini pengelolaan perikanan itu harus melibatkan seluruh ini, mulai dari market, dari catch, dari upaya penangkapan untuk bagaimana juga ekosistem tetap menghasilkan servis atau jasa yang dapat kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman nelayan dan pelaku-pelaku perikanan lain. Nah, dalam perspektif itu ada dua variabel, yaitu variabel yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. Variabel yang dapat dikontrol tentu saja adalah terkait dengan human behavior ya. Kita bisa mengontrol atau mengendalikan jumlah upaya penangkapan. Namun dalam beberapa hal ada juga variabel yang relatively tidak dapat dikontrol. Ekosistem kita tidak bisa mengontrol kapan ikan itu harus bertelur misalnya. Kita tidak bisa mengontrol misalnya bagaimana kerangka struktur dan fungsi dari ekosistem. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan ya manusia dalam perspektif terhadap efeknya terhadap ekosistem. Itulah saya sebut sebagai variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Selain itu kita juga harus menggunakan market mechanisms untuk mengelola perilaku manusia ini. Maka kenapa kemudian saat ini ya dalam perspektif from the sea to table itu ada sebuah framework yang terkait dengan traceability, terkait dengan value and supply chain, itu terkait dengan bagaimana kita bisa menjamin bahwa market juga quote unquote sustainable. Saya sering sebut sebagai blue market, yaitu sebuah market yang tidak hanya menggunakan mekanisme supply and demand, tapi bagaimana kita juga bisa mengadvokasi market agar dapat memengaruhi perilaku perikanan untuk dapat lebih sustainable. Nah, selanjutnya dalam perspektif basic problem of fisheries management ini adalah terkait dengan sistem perikanan yang sesungguhnya secara sederhana kita bisa diskusikan dalam tiga hal. Yang pertama input, kemudian proses, dan yang ketiga adalah output. Nah, dalam konteks ini maka input tentu saja adalah sumber daya ikan ya. Kita perlu pengkajian stok ikan, bagaimana kondisi, kualitas, kuantitas dari sumber daya ikan, lalu bagaimana kita bisa juga mengontrol atau mengendalikan proses yang itu adalah upaya penangkapan, proses penangkapan ikan, fishing days dan seterusnya. Dan juga bagaimana kita bisa mengontrol dan mengelola hasil tangkapan dalam konteks output. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini ada beberapa hal yang bisa terkait dengan reference point karena ada beberapa variabel yang bisa kita kendalikan ya sebagai bagian dari manajemen perikanan. Titik acuan atau reference point inilah yang sering digunakan sebagai basis untuk melakukan proses manajemen yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan ada dua hal yang menjadi pembatas di dalam mencapai 4 tujuan biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang pertama adalah conflicting objective. Seringkali kita ingin bahwa ketika kita ingin memaksimalkan tujuan biologi, tapi ternyata kita mengurangi tujuan sosial. Kita ingin memaksimalkan tujuan sosial, tetapi kemudian kita juga akan memengaruhi tujuan biologi atau ekologi. Itulah disebut dengan conflicting objective dan too vague for the manager. Manager seperti apa? Inilah nanti yang akan menjadi driving dari kenapa kemudian kita perlu sebuah pemodelan bioeconomics untuk paling tidak mengurangi ya uncertainty di dalam conflicting objective dan mengurangi uncertainty dari tanda kutip kebingungan dari para manajer. Nah, oleh karena itu nanti ini juga akan menjadi basis dari yang materi training pada hari pertama yang materi saya di mana kita harus bisa mengkombinasikan antara fish stock assessment driven ya atau SID dengan manajemen objective driven. Dan itu menjadi hal yang menarik bagi saya untuk kemudian kita coba gunakan model ini sebagai bagian dari ilustrasi how economic tools can do pengelolaan perikanan ini. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi kedua atau hal kedua, why we do need this bioeconomic, sudah kita diskusikan dengan basic problemnya. Lalu seperti apa sebetulnya basic model of fisheries bioeconomic? Teman-teman sekalian, fisheries saya kira ini dua komponen utamanya ya, komponen
apa yang terkait dengan manusia, yaitu fishing fleet, number of vessel, price, dan seterusnya. Kemudian apa, komponen yang terkait dengan sistem alam ya, ekologi ya, fish stock, kemudian biomass, stock size, individual growth ya, dan seterusnya. Nah, tentu saja dalam perspektif perikanan ini, maka dengan adanya upaya penangkapan, ya, maka dapat menghasilkan catch. Itulah kira-kira flow-nya. Jadi, number of fleet, kemudian itu akan menjadi bagian dari upaya penangkapan, kemudian upaya penangkapan menghasilkan catch. Nah, inilah yang nanti kita harus atur dalam perspektif reference point, atau dalam konteks quote-unquote fisheries bioeconomics. Nah, kita mulai tentu saja dengan komponen yang pertama, fish stock. Saya kira dalam fisheries bioeconomics, ini dalam konteks fisheries bioeconomics ya, bukan dalam konteks katakanlah stock assessment formal yang memang terjadi perdebatan. Bahkan dalam stock assessment kan ada dua pendekatan ya, holistik dan analitik, maka pemodelan itu sebagai bagian dari stock assessment method itu juga bisa dijadikan ya salah satu approach untuk menduga ya stok ikan. Jadi saya kira debat bahwa kemudian kita harus menggunakan analitik lebih daripada holistik atau sebaliknya, saya kira itu adalah hal yang lumrah, namun demikian perlu kita hargai kedua metode itu, di mana kita bisa menggunakan kedua-duanya dengan sangat bijak ya. Bagi teman-teman yang yang mungkin tidak terlalu familiar dengan stock assessment, analitik dan holistik tadi adalah lebih pada konteks yang satu menggunakan data primer, misalnya menggunakan pendekatan biologis, menggunakan pendekatan swab area dan sebagainya. Yang satu lagi adalah terkait dengan pendekatan secondary data, menggunakan pendekatan landing, pendekatan catch ya, data ya untuk menduga stok ikan itu. Nah, fisheries bioeconomics lebih banyak menggunakan pendekatan yang sifatnya secondary, di mana pendugaan stok itu diasumsikan adalah sebuah model logaritmik yang merupakan fungsi dari intrinsic growth rate, kemudian ada stock size ya X, dan kemudian carrying capacity. Nah, logika secara sederhananya adalah bahwa pertumbuhan ikan itu akan meningkat. Kemudian pada saat stok, jadi pertumbuhan ikan meningkat, jumlah individu meningkat, maka stok juga meningkat. Namun ketika jumlah individu meningkat pada satu titik tertentu, di mana mulai ada kompetisi, mulai ada tanda kutip environmental efek dan seterusnya, sehingga kemudian pada titik tertentu ketika pertumbuhan sudah maksimum, maka pertumbuhan itu akan turun karena tadi competitiveness dan seterusnya, sehingga akhirnya mengurangi atau membuat stock size turun sampai pada titik tertentu di mana kemudian zero. Itulah disebut dengan carrying capacity ya dalam perspektif pemodelan stok menurut saya sebut sebagai scaver logistic model. Nah, oleh karena itu dalam perspektif bahasa sederhana, pertumbuhan stok over time. Jadi kalau kita sebut sebagai perubahan stok gitu ya. Kalau perubahan stok kan pasti over time ya. Stok kemarin sama stok sekarang. Stok 5 tahun yang lalu dengan stok sekarang itu adalah DX per DT ini ya. Jadi X stock change over time. Itu adalah faktor alami. Jadi ada faktor alami. Jadi faktor misalnya natural mortality, faktor-faktor terkait dengan environment itu ada di dalam kerangka indikator R dan K ini. Diasumsikan seperti itu. Nah, namun demikian kita tahu bahwa perubahan ikan, ya stok ikan itu tidak hanya karena natural growth ya, saya sebut sebagai natural growth, tapi juga karena harvest kan, karena ikan di laut tidak sendirian, dia ada nelayan yang menangkap ikan. Tadi ingat ya, ada satu sistem komponen kedua adalah komponen fishing fleet, komponen price ya, komponen cost, di mana itu menggambarkan upaya penangkapan. Nah, oleh karena itu stok ikan, perubahan stok ikan itu dipengaruhi tidak hanya oleh natural growth seperti ini, tapi juga dipengaruhi oleh harvest. Artinya adalah penangkapan ya. Nah, harvest ini atau penangkapan ikan ini dapat diasumsikan menggunakan pendekatan sedikit modified Cobb-Douglas model istilahnya atau fungsi produksi, di mana produksi atau harvest ini adalah fungsi dari koefisien catch ability atau koefisien kemampuan menangkap ikan,
kemudian stok itu sendiri, ya karena yang ditangkap adalah stok kan, kemudian juga fishing effort, ya. Ini kita asumsikan linear ya dengan basic modalnya adalah alfa dan beta sebagai koefisien sinyal dari stok, perubahan stok dan perubahan effort dianggap satu. Artinya untuk memudahkan analisis. Nah, dalam perspektif itu, teman-teman, maka ada keseimbangan baru di mana ketika sebelum ada harvest masih stok alami, maka level daripada size atau stock size-nya akan seperti ini ya dalam overtime. Tapi ketika ada harvest, maka tentu saja akan berkurang. Nah, oleh karena itu, one thing that we can do from this model adalah bahwa kita memang perlu mengatur ya berapa penangkapan ikan yang baik sehingga tidak mengganggu secara biologi dan ekologi. Inilah kenapa kemudian bioeconomics dicoba untuk menggunakan pendekatan itu. Dengan kata lain, kita ingin mengatur penangkapan. Karena itu salah satu yang tadi saya sampaikan adalah bagian dari variabel yang dapat dikendalikan atau kontrol variabel. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat beberapa hubungan antara fishing mortality, Bapak Ibu sekalian, fishing mortality adalah penangkapan ikan. Compare to tadi natural mortality ya sebagai bentuk perubahan stok akibat alam ya. Sedangkan fishing mortality adalah kematian ikan atau stoknya itu diambil karena penangkapan ikan. Nah, hubungan ada beberapa, misalnya ketika catch naik maka akan ada sebuah proses di mana stok tetap naik, nggak ada masalah, tapi pada saat titik tertentu dia akan turun. Demikian juga ketika catch naik pada saat fishing effort tertentu, tapi pada saat titik tertentu, maka penambahan upaya penangkapan justru akan mengurangi catch. Ya. Itu saya kira wajar ketika tadi logistik route-nya itu adalah non-linear, ya, parabolik. Nah, oleh karena itu, sebetulnya catch dengan penangkapan atau stock size dengan penangkapan itu memang berbanding terbalik dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya upaya penangkapan bertambah, pada titik tertentu akan mengurangi stok ikan, dan pada saat yang sama ketika stok ikan turun, maka penangkapan ikan bertambah akan mengakibatkan penurunan catch. Ini adalah hal yang kemudian apabila kita diskusikan dalam perspektif bioeconomics itu menjadi sangat logik. Nah, kenapa fishing mortality atau upaya penangkapan dapat naik itu dipengaruhi oleh sistem sosial ekonomi. Tadi saya katakan, begitu ada demand naik, maka cenderung pelaku perikanan untuk meningkatkan supply-nya, meningkatkan upaya penangkapannya. Maka demand naik disinyalkan oleh harga ikan yang naik, misalnya. Kemudian juga karena harga ikan naik, lalu katakanlah biaya penangkapan relatively masih bisa terkendali, maka profit akan naik. Nah, kenaikan profit inilah yang menjadi quote-unquote bagian dari upaya penangkapan bertambah tadi. Kan logik ya, economic saya sebut sebagai manusia adalah homo economicus ya, karena begitu profit naik, maka dia ingin berusaha menambah upaya penangkapannya. Nah, nanti pada saat yang sama homo economicus pula yang membuat kemudian kita akan quote-unquote mengurangi upaya penangkapan ketika sudah tidak terjadi lagi zero profit misalnya. Nah, teman-teman, penjelasan verbal inilah yang harus saya lakukan terlebih dahulu untuk nanti masuk ke dalam pemodelan bioekonomi. Singkat kata, bahwa model bioekonomi kita coba untuk bagaimana menyeimbangkan antara biologi, ya, dalam hal ini adalah konteks nanti stock size, dengan ekonomi, dalam ini terkait dengan upaya penangkapan. Maka disebutlah model bioeconomics atau biologi ekonomi. Nah, saya mulai dengan sedikit formal pemodelan, ya, walaupun mungkin nanti kita support juga dengan bukunya Anderson dan Seijo, sudah saya sampaikan ke panitia, agak tebal bukunya, nggak apa-apa, karena kan peserta training adalah seluruh scholar yang ada di Indonesia, ya scholar muda, ya, dibaca aja, terutama bab 1, bab 2. Ya. Kalau mau lebih advance, ya silahkan baca di chapter-chapter berikutnya. Teman-teman sekalian, secara ringkas tadi saya sampaikan bahwa model bioekonomi itu adalah
kombinasi atau fungsi antara pemodelan biologi, yaitu natural growth ya, natural pertumbuhan alami ya, dengan saya sebut sebagai fishing mortality atau pertumbuhan ekonomi, tanda kutip. Ya, oleh karena itu, kalau ya pertumbuhan stok itu penambahannya itu sama dengan yang ditangkap, jadi misalnya stoknya 10, pertumbuhannya 5 setiap tahun, lalu hasil tangkapannya itu atau upaya penangkapan itu mengambil yang 5 itu saja, maka sustain, karena tidak mengambil pokoknya kan. Ingat ya, growth ya ini. Jadi yang diambil adalah yang tumbuh, itu maka sama dengan yang diambil, ya ini kan sama dengan pertumbuhan sama dengan produksi penangkapan, kira-kira gitu ya dalam bahasa saya, maka sustainable itu. Ya, jadi istilahnya kita nggak ngambil pokoknya kalau dalam bahasa kita sederhana, kita punya tabungan di bank, ada bunga bank misalnya gitu ya, terlepas pada diskusi tentang bunga bank, yang kita ambil tuh untuk penghidupan kita itu bunganya saja. Jadi tidak mengurangi pokok. Nah, kalau di situ maka quote and quote itulah namanya sustainable harvest gitu ya. Nah, itu menjadi tujuan kita ya, karena kita ingin tadi ada 4 tujuan utama kan, bagaimana kita mempertahankan stok, kemudian juga mendapatkan net income yang baik. Oleh karena itu kita pakai sebagai sebuah pendekatan dalam bioekonomi. Jadi kita gunakan pendekatan growth sama dengan produksi. Nah, dalam konteks itu maka model ini bisa diturunkan ya. Kalau lihat ini, maka kita bisa diturunkan X dan seterusnya ini di teman-teman utak-atik sederhana matematik ya. Kemudian nanti akan menghasilkan bahwa stok ini dalam fungsi effort ya akan seperti ini, dan dapat kemudian dijadikan juga fungsi effort. Jadi kalau ini dibalik maka akan seperti ini. Nanti bisa diotak-atik biasa. Nah, kalau ini disubstitusi ke produksi ya, X ini disubstitusi ke produksi, dan itu akan menghasilkan sebuah model sederhana ya yang mirip bukan mirip, namanya model regresi sederhana, di mana Y sama dengan AE min BE kuadrat ya. E adalah jumlah tangkapan. Nah, oleh karena itu akan lebih mudah ketika misalnya nanti Y itu adalah hasil tangkapan ya, kemudian E ini adalah effort, kan kita sudah punya data penangkapan ya, katakanlah dengan asumsi kita mudah mendapatkan data upaya penangkapan dan data landing ya, atau catch, saya sebut sebagai catch effort data gitu ya. Nah, sehingga A itu menunjukkan 2 variabel ini, B menunjukkan variabel ini. Dari sinilah nanti kita bisa tahu, kita duga nanti dalam perspektif Q, K, dan R-nya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah catch effort function ya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana fungsi antara catch dan effort, tadi kita tahu kan bahwa ini berbanding terbalik ya. Semakin bertambah effort itu akan mengurangi stock size pada jangka panjang ya, apabila tidak ada peraturan ya tentu saja, dan pengurangan stok itu akan juga memengaruhi catch atau hasil tangkapan. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai maximum sustainable yield, di mana pada titik tertentu hasil tangkapan itu adalah lestari. Nah, namun demikian dalam perspektif kehati-hatian, angka effort pada saat MSY di mana dapat dilihat dari sederhana dari model ini, yaitu A dibagi dengan 2B. Jadi setelah kita dapat A dan B dari data catch and effort, maka kita bisa hitung berapa sebetulnya MSY-nya. Maka titik ini tanda kutip itu bisa digunakan sebagai maksimum MSY 0,8 sebagai bagian dari precautionary approach. Jadi dalam perspektif ini misalnya effort yang ada di sini hanya sekitar 3.000 unit effort, misalnya trip ya, dengan sekitar 7.000 catch atau 7.000 ton misalnya ya, dalam perspektif unit biomasa. Nah, oleh karena itu titik Y MSY-nya sekitar 7.000, kemudian upaya penangkapan
pada titik MSY adalah 3.000. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa ternyata secara biologis kita ingin menjaga agar upaya penangkapan kita di titik 3.000 dengan catch di titik 7.000. Nah, kalau saat ini misalnya 4.000, maka kita harus turunkan ke 3.000. Kalau saat ini sekitar 1.500, maka masih ada peluang untuk growth ya, peningkatan effort sampai ke 3.000. Itu contoh sederhana why we do need have a reference point ya dalam perspektif tentu saja dua ini, yaitu catch dan upaya penangkapan. Nanti kita diskusikan bagaimana melihat ini. Itu konsep yang pertama ya, catch effort function dalam perspektif maximum sustainable yield. Nah, tetapi tentu saja tadi bahwa ada komponen lain yaitu ekonomi kan, bahwa harvest dipengaruhi oleh profit ya. Kalau harvest dipengaruhi oleh penangkapan ikan. Penangkapan dipengaruhi oleh profit. Kalau ada profit, maka upaya penangkapan nambah dan seterusnya. Walaupun tadi ya pertambahan effort akan berbanding terbalik dengan catch dan stock size apabila tidak ada pengelolaan. Nah, mari kita coba diskusikan economic faktornya. Teman-teman, nelayan itu kan menangkap ikan ya, keluarnya ton atau kilogram, unit biomasa. Nah, sebagai sebuah fungsi ekonomi, maka dia akan menjadi sebuah economic variable ketika tangkapan tadi dijual. Maka ada harga rupiah per kilogram atau rupiah per ton dari si hasil tangkapan. Itulah disebut dengan total sustainable revenues. Ya. Jadi apa sih? P kali Y kan, harga itu rupiah per kilogram, P itu adalah harga ikan, dikalikan dengan harvest kan. Harvestnya kan ini tadi. Nah ini, Y, ya harvest. Maka kalau dilihat, maka P kali Y ya seperti ini. Nah itu disebut dengan total sustainable revenue dalam perspektif effort ya. Dengan kata lain, kalau tadi 3.000 effort maksimumnya ya di MSW, maka 3.000 tadi kan menghasilkan harvest 7.000 ya. Kalau lihat di sini ya, 7.000, 3.000. Maka total sustainable revenue-nya ya udah P dikalikan 7.000 tadi. Ya, itu adalah total sustainable revenue. Terus bagaimana dengan cost ya? Karena kan nelayan kan mengeluarkan biaya kan, pergi ke laut 1-2 hari atau 1 trip atau 3-4 bulan kalau sedikit lebih lama ya karena lebih jauh misalnya fishing ground-nya, perlu BBM, perlu biaya perawatan kapal, perlu biaya anak buah kapal, perlu perbekalan, dan seterusnya. Itulah disebut dengan biaya penangkapan atau C. Nah, biaya penangkapan tentu saja linear kepada upaya kan. Kalau saya nambah 2 trip, satu tripnya saya perlu BBM Rp10, setidaknya katakanlah asumsinya hanya cuma BBM ya sebagai sebuah simplifikasi. Maka kalau saya nambah 2 trip, maka biaya saya nambah menjadi atau berubah menjadi Rp20 total cost saya. Sehingga linear dia. Semakin bertambah effort dengan konstan rupiah per unit effort ya, misalnya tadi rupiah per trip atau rupiah per unit kapal, maka unit-unit effort tadi meningkat secara linear, maka total cost juga meningkat. Oleh karena itu pemodelannya adalah total cost itu adalah cost per unit effort dikali dengan jumlah effort. Nah tadi 7.000 adalah MSY ya, P kali 7.000 itu adalah total revenue-nya. Sedangkan tadi E adalah 3.000 ya dalam perspektif ini contohnya, maka total cost-nya ya berarti berapa? Satu kapal katakanlah ya, atau satu tadi 3.000 trip misalnya ya. Trip adalah istilah dari upaya penangkapan dari mulai mulai dari fishing base pergi ke fishing ground, kemudian balik lagi ke landing base. Itu namanya satu trip gitu ya istilahnya. Mau 1 hari atau mau berapa hari itu adalah trip dalam bahasa perikanan. Anggap saja itu sebagai sebuah unit penangkapan ya, trip. Maka 3.000 trip tadi itu berapa biayanya? Maka itu disebut dengan total cost. Jadi kita tahu bahwa tadi contohnya total revenue-nya 3.000 kali harga 7.000 ya kilogram misalnya satuannya kali rupiah per kilogram harga ikan. Kemudian total cost adalah 3.000 dikalikan dengan quote and quote berapa biaya per upaya penangkapan. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai economic variable karena sudah menjadi rupiah ya dalam perspektif total biaya maupun total
revenue atau total penerimaan. Nah, kalau dalam perspektif fungsi biaya, kalau kita mau detailkan kembali, maka kan ini tadi ya, bahwa total cost adalah cost per unit effort dikalikan effort. Nah, kalau kemudian kita coba hubungkan antara biaya dengan stock size, dan kemudian kita tahu bahwa effort itu dapat diturunkan ke dalam fungsi stok, seperti yang ini, ingat di slide sebelumnya, maka total cost dapat dapat digambarkan sebagai fungsi stok sebagai fungsi ini. Apa artinya? Jadi dalam perspektif total cost itu dalam fungsi stok, maka ketika total cost naik gitu ya, kemudian ini kan linear ya, total cost naik, karena linear penambahan effort itu akan membuat total cost naik, sementara total revenue ya, karena P kali Y kan fungsi logistik, fungsi algoritmik seperti ini, maka turun dia ya, turun pada titik tertentu. Teman-teman sekalian, kalau ini adalah kurva revenue, lalu ini adalah kurva total cost, maka jarak antara revenue dengan cost kan kita sebut sebagai profit kan. Sederhana ya, nggak perlu orang ekonom ya tahu itu, karena profit adalah total revenue dikurangi total cost. Berapa penerimaannya, hasil penjualannya dikurangi dengan biayanya, itulah namanya saya sebut sebagai gross profit, atau bisa juga sebagai net profit. Kalau dikurangi pajak nanti jadi net profit. Kalau belum dikurangi pajak dan seterusnya, maka disebut dengan gross profit. Tapi oke, itu namanya profit ya secara umum. Nah, ini kan berarti profit kan? Ya, garis ini adalah menunjukkan bahwa ada titik di mana profit maksimum di antara perbedaan ini. Ini kan kalau ini naik maka pendapatan naik gitu kan ya. Tapi biaya juga naik kan. Nah, dari sini maka ketika penangkapan ada di titik ini dengan hasil revenue tadi titik ini, maka masih kecil nih jaraknya. Jadi economic profit-nya masih kecil. Tapi kemudian terus ya sampai pada titik di mana gap antara revenue dengan cost itu maksimum. Nah, disinilah titik di mana apa yang disebut dengan maximum economic yield. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus naik terus nih ya, kan masih ada effort nih, masih ada ruang profit kan, maka masih ada profit kok, terus saja. Maka ditambah terus upaya penangkapnya terus ya sampai titik melebihi bahkan MSY, karena masih ada profit. Kita nggak nyerah gitu. Orang ekonomi kan masih ada profit kok, nggak apa-apa walaupun turun gitu ya, nggak apa-apa terus. Sampai pada titik tertentu, nah ini ya titik ini, di mana kemudian profit sama dengan revenue sama dengan total cost. Ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan zero profit ya, equilibrium ya, namanya bioeconomic equilibrium kalau dalam bahasa sederhana. Tapi open access ya, kita kan nggak ada aturan terus ya, pengaturan effort kan nggak ada, terus gitu ya naik gitu. Nah sampai titik ini, sampai diterusin lagi ya akan rugi gitu dan seterusnya. Nah oleh karena itu fungsi effort ya ini akan seperti itu, dan konteks fungsi stok maka semakin awal-awal itu total cost-nya tinggi gitu ya, naik dan sama-sama turun, tapi kemudian stoknya juga akhirnya turun ya, dan kemudian total sustainable revenue juga turun, akhirnya pada titik tertentu nol ya, ikannya habis, profitnya nol dan seterusnya, maka itu sudah titik yang tidak kita harapkan. Gitu. Oleh karena itu teman-teman kembali kepada diagram ini, secara sederhana dapat kita bayangkan bahwa nanti kita harusnya adalah reference point-nya adalah di antara ini kan MAY lah ya, karena maksimum economic yield ini ada pada titik di mana sebelum MSY. Jadi kalau MAY ini sudah ecologically viable, economically visible, kira-kira gitu bahasanya ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang secara logik dari pemodelan dapat kita gambarkan sebagai sebuah fungsi ya reference point agar
upaya penangkapan itu dapat diatur sehingga secara biologi aman ya di bawah MSY, tetapi dalam konteks ekonomi dia menjadi maksimum ya atau profit maksimum pada titik maksimum economic yield. Jadi teman-teman sekalian, pemodelan bioekonomi sederhana melibatkan dua parameter utama yaitu maksimum sustainable yield dan maksimum economic yield. Ya, itu adalah hal yang tidak boleh tertinggal di dalam pembahasan tentang fisheries bioeconomic karena kamu juga biologi ekonomi. Jadi MSY mewakili biological indicator, kemudian economic maksimum economic yield itu menggambarkan variabel ekonomi. Nah, tadi kita diskusikan profit ya, TR dikurangi TC. Ya, ini sama tuh. Jadi net revenue-nya itu adalah TR dikurangi TC gitu ya. TR atau TSR dikurangi dengan T. Nah, bagaimana menghitung MEY? Ya, ini turunannya seperti inilah ya, bahwa pertumbuhan net revenue terhadap effort ya, berapa sih sebetulnya kalau tadi kan DX per DT gitu ya, perubahan stock over time ini adalah perubahan revenue over effort ya, karena kan perubahan tadi berapa sih profit per perubahan effort, maka dapat diturunkan ya ini menjadi turunan pertama untuk mendapatkan maksimum dari model ini, maka ini turunan pertamanya. Dan maksimum itu kan kalau turunan pertama ini sama dengan 0. Nah, kalau ini disebut sama dengan 0, maka formula ini bisa diubah menjadi formula yang ini. Ini adalah titik di mana turunan pertama itu sama dengan 0. Sehingga dari model ini dapat diturunkan bahwa effort pada saat maksimum economic yield itu dapat dicapai pada titik sini ya, pada titik rumus P kali A dikurangi C kali E dibagi 2 PB. Ingat ya, P itu adalah variabel price, C adalah variabel upaya penangkapan, biaya upaya penangkapan, biaya per upaya penangkapan atau cost per unit effort. A dan B itu berasal dari tadi variabel penghitungan variabel ini. Ya, ini diambil dari data effort ya. Nah, oleh karena itu kita sudah dapat menghitung berapa kalau kita punya data effort, kita punya data landing, kita punya data harga, kita punya data biaya, maka kita dapat hitung berapa effort pada titik MEW. Itu yang nanti dapat menjadi bagian dari kenapa kita bisa menghitung berapa effort pada titik MEY. Ini pemodelan very basic ya untuk teman-teman bisa ikuti, dan saya kira ini untuk exercise nanti bisa lebih. Nah, ini contoh ya teman-teman, numerik contoh nanti kan kalau ada parameternya ya, ini kan semua parameter ya, ini diduga melalui model nih R dan K. Data primer atau sekunder bisa kan P-nya sama CE-nya, Q-nya dari pendudukan melalui model, nanti saya ajarkan ya. Kemudian nanti equilibrium value ini yang nanti akan jadi reference point tanda kutip ya sebagai sebuah static model ya. Itu ini jadi YMSY dan seterusnya itu ya. Nah, kita kan karena tadi variabel yang dapat dikontrol adalah variabel effort dan variabel harvest gitu ya, katakanlah X sebagai sebuah uncontrolled variable, maka kita nggak apa-apa walaupun di model bisa kita hitung, tetapi yang perlu kita diskusikan adalah ini saja saya kira nanti ya. Jadi rumus-rumus ini dipakai. MSY, kemudian HMSY, MEY, HMEY, maaf ya, H ini adalah produksi atau harvest tadi ya. Mungkin tadi ada Y, ada H, sama itu ya. Harvest atau yield itu sama ya dalam perspektif model bioekonomi. Nah, inilah rumus-rumus yang statik ya, yang saya kira teman-teman hanya perlu data catch and landing catch and effort dalam time series misalnya 10-20 tahun, nanti baru kita bisa hitung. Kenapa? Kenapa perlu time series? Karena kita ingin menduga secara regresi kan, ini kita perlu regresi ini, ya karena ini perlu regresi sehingga perlu data series yang dalam perspektif bioeconomics dapat digunakan menggunakan time series dari catch dan effort data, regardless kepada quality of data ya, ini hanya sekedar pemodelan. Jadi kita nanti harus juga pertimbangkan ya yang disebut dengan data management. Nah, itu teman-teman ya. Nah, contohnya nah tadi kan bahwa
P, R, K, dan Q itu perlu diduga, ya perlu diduga. Nah, karena belum ada kan, maka diduga dengan pendekatan ini ada 3 nih, Walter Hilben, Snoot, dan Kak Yamamoto Puli. Intinya seperti inilah intinya ya. Jadi teman-teman hanya perlu data catch and data effort. Ya. Nah, kalau kita lihat hubungan yang akan kita jadikan basis dari semua model ini adalah ini, regresi ini. Ini kan regresi ini. YT sampai dengan alfa plus beta dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kan regresi. Nah, X-nya itu nanti effort ya. Y-nya itu nanti adalah catch per unit effort atau apapun, tergantung dari modelnya. Ini contohnya ya misalnya. Maka kalau lihat ini Y, ini A min BX gitu kan. Kalau Snoot berarti ini Y. Lalu ini menjadi A ya, ini di alfa, lalu ini menjadi yang ini, kemudian ini menjadi yang kedua. Ya, nanti apa namanya average-nya menggunakan rumus ini. Kalau Kak Yamamoto Puli, maka keluar ini. Ya, maka keluar ini. Nah, nanti kalau udah keluar ya tinggal dicek alfa, beta, apa namanya R dan K-nya itu dikembalikan lagi ke sini, akan keluar berapa R, berapa K, dan berapa Q-nya. Nah, biasanya dalam pemodelan bioekonomi kita bandingkan 3 ini biasanya, walaupun ada lagi masing-masing ya. Walter Hilben, Snoot, dan Kak Yamamoto Puli kita ambil R kuadratnya yang paling besar. Atau itu menunjukkan bahwa model itu robust gitu ya dalam perspektif hubungan antara catch per unit effort dengan effortnya dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian nanti kita pilih mana yang paling optimal dari sisi statistik. Itu teman-teman ya sebagai sebuah pengenalan dari bioekonomi, ini contoh-contoh saja ya yang sudah kita lakukan dalam beberapa hal. Terakhir kita gunakan pendekatan ini untuk WPP 573 dan beberapa diagram bisa kita hasilkan dari ini. Ini kita sederhana dengan Excel teman-teman ya. Dengan Excel kita mudah untuk menggunakan pendekatan ini. Itu adalah very basic model. Nah, sesi ketiga ya yang teman-teman bisa baca bukunya Anderson and Seijo ya untuk very basic model ini ya. Saya ingin memperkenalkan dengan cepat ya, walaupun ini bukan sesuatu yang nanti harus lakukan karena perlu ada sebuah concern khusus gitu ya nanti dalam perspektif bioeconomic ini yang disebut dengan ecosystem approach ya. Jadi tadi intinya adalah X kan stok ya. Pada very basic itu X saja. Jadi ada variabel X sebagai stok, lalu K dan seterusnya, R dan seterusnya. Nah, kita tahu kan bahwa X itu dipengaruhi oleh habitat kan. Kalau habitatnya rusak, X-nya juga akan terpengaruh kan tanda kutip. Ya tidak hanya soal harvest saja yang mempengaruhi X ya, tapi tadi kan ada natural mortality. Nah, natural mortality itu ada hubungannya dengan habitat. Simple saja. Jadi inginnya adalah saya memperkenalkan introducing another factor di mana ikan itu dipengaruhi oleh luas habitat. Itu modelnya ya yang ingin saya sampaikan. Nah, sehingga yang tadi kita diskusikan, kalau tadi kan hanya X dikurangi harvest gitu ya. Nah, ini ada faktor M. Ini contoh ya, kalau mangrove ya, saya sebut sebagai mudah aja, maka M, ini contohnya mangrove lah ya. M itu mangrove. Jadi misalnya X ini dipengaruhi oleh mangrove. Ya ini ya, FXF dan seterusnya. Nah, singkat kata ini sebagai introducing karena waktu teman-teman sekalian. Jadi nanti harvestnya tetap sama dengan kita, cuma nanti pada saat F ini ada mangrove-nya gitu ya. Dan kalau dipelajari, teman teman pelajari sendiri ya, nanti pendekatannya ini adalah pendekatan yang memasukkan luas habitat sebagai bagian dari model bioekonomi. Maka ini sama ya, saya kira perubahan effort adalah karena perubahan profit ya. Kalau nambah profit berarti nambah effort, saya kira tidak ada masalah. Nah ini saja modelnya teman-teman. Jadi nanti pada saat pemodelan bioekonomi, bagaimana harvest yang terkait dengan mangrove, maka ini modelnya. Jadi regresinya ini, regresinya sudah masuk faktor M sebagai habitat. Ya, maka kalau ini dijadikan basis katakanlah B, yang ini adalah B2 ya, ini kan B2 ya, kalau lihat Y sampai dengan A min BX gitu ya, atau
Bx kuadrat gitu misalnya sebagai bentuk regresi ini ya seperti ini, H sama dengan B1X min B2X kuadrat, maka model di atas dapat dieksekusi melalui data time series, tetapi tidak hanya catch dan landing, tetapi juga ada luas hutan mangrove misalnya ya sebagai data time series karena di sini sudah ada variabel mangrove-nya itu. Nah, contohnya ini ya, ini misalnya perubahan luas mangrove di belakang Padang tahun 2006 saya mencoba model ini dengan teman-teman mahasiswa. Contohnya ini misalnya, jadi ada penurunan luas mangrove ya di belakang Padang ya. Jadi ada mangrove yang turun. Kemudian ada data ya, data catch effort data ya, kira-kira gitu. Catch effort data. Nah, dengan kita memasukkan model ini ke dalam time series data dengan asumsi ini tadi ya, regresi sederhananya ini sebagai representasi dari model bioekonomi berbasis ekosistem tadi, maka hasilnya seperti ini. Ini kan sebetulnya A ya atau B1 ya, ini adalah yang B2-nya kan. Jadi parameter B1-nya adalah 0,00268 dan parameter effort seperti ini. Dan R kuadratnya 0,8, cukup lumayan besar. Nah, dari sini maka dapat kita lihat bahwa hubungan antara mangrove dengan stok itu adalah ini. Jadi harvest yang dipengaruhi oleh stok dan mangrove itu adalah seperti ini. Sehingga marginal productivity of mangrove dan marginal productivity of effort itu bisa dihitung dengan pemodelan ini. Nah, dengan demikian kalau kasus yang di belakang Padang ini marginal productivity of mangrove-nya lumayan ya. Jadi 57.000 ton per kilometer persegi, tapi memang perubahan produktivitas penangkapan atau namanya marginal productivity of effort itu tidak terlalu besar juga. Jadi ini menunjukkan bahwa ekosistem sangat penting ya di dalam menjaga stabilitas dari stok gitu ya. Itu menarik. Kita diskusikan dalam perspektif pemodelan ini. Nah, ini contoh saja teman-teman ya equilibrium-nya, maka akhirnya kita akan bisa tahu bahwa setiap kilometer penurunan luas mangrove itu akan menghasilkan loss of revenue sebesar 954 juta per tahun. Ya, setiap 1 kilometer persegi mangrove decline. Ya, itu adalah hasil dari diskusi ini, hasil dari pemodelan ini. Oleh karena itu kita perlu titik berapa yang membuat kita tidak boleh menangkap titik-titik berapa di mana kemudian mangrove harus tetap ada gitu ya, minimal berapa. Itu nanti bisa dicek dari total revenue dikurangi total cost sehingga profit maksimumnya atau profit optimalnya adalah dipengaruhi juga oleh mangrove. Saya kira itu teman-teman sebagai sebuah introducing. Jadi sebagai penutup maka Seijo, salah satu penulis bioekonomik yang saya kira kita kenal semua, menunjukkan bahwa an integrated solution to the complexity of managing wild resources seems not to have been achieved. Bahwa solusi integral dari complexities pengelolaan sumber daya ikan ya sebagai sumber daya yang ada di alam sebagai contoh itu sepertinya tidak atau belum tercapai, kira-kira gitu. Sehingga memang ini adalah sebuah challenge ya, sebuah tantangan bagi kita. Responsibility dari scientist, manager, dan stakeholders di dalam memitigasi ya, sustainable fisheries yang belum tercapai. Atau dalam bahasa dia adalah unsustainability of marine fisheries. Ini perlu kita sama-sama jadikan pemahaman ya di dalam konteks pengelolaan perikanan, tidak hanya sendirian, tidak hanya saintis, tidak hanya manajer atau pemerintah, tapi juga tidak perlu juga tanggung jawab dari stakeholders. Saya kira itu teman-teman, nanti kalau ada hal kita bisa diskusikan di kelas atau di kesempatan-kesempatan diskusi di dalam training ini. Terima kasih, saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.